Di Meriba, Musa kehilangan kendali. Ia memukul batu 2 kali, bukan berbicara seperti yang Tuhan perintahkan. Air memang keluar, tetapi ia gagal menghormati Tuhan di depan umat. Beberapa waktu kemudian, Tuhan memanggil Harun ke puncak Gunung Hor. Di sana, Musa memindahkan pakaian imam besar kepada Eleazar, anak Harun. Suasana senyap menyelimuti puncak gunung. Harun wafat di sana, dan seluruh bangsa Israel berkabung selama 30 hari. Pemimpin besar itu telah menyelesaikan pelayanannya dengan setia. Shalom sahabat semua. Hari ini kita akan melanjutkan kisah perjalanan bangsa Israel bersama Musa. Sebuah bagian yang penuh makna tentang ketaatan, penyesalan, dan akhir pengabdian seorang pemimpin besar. Mari kita membuka hati dan merenungkan kisah ini bersama-sama. Selamat menyimak. Panjang bangsa Israel di padang gurun sudah hampir mencapai puncaknya. Mereka telah mengembara puluhan tahun, dan generasi baru mulai bertumbuh menggantikan generasi lama yang tidak percaya. Namun sayangnya, di tengah titik akhir perjuangan, justru terjadi dua peristiwa yang menyayat hati dan berat bagi Musa. Kesalahan di Meriba, dan wafatnya Harun, saudara sekaligus imam besar umat Israel. Meriba. Ketika Musa gagal menghormati Tuhan, peristiwa ini terjadi di padang gurun Zin, ketika bangsa Israel sampai di tempat yang bernama Kades. Sekali lagi, seperti banyak kali sebelumnya, umat mengeluh dan bersungut-sungut. Kali ini, mereka kehausan. Mengapa kamu membawa kami ke padang gurun ini untuk mati di sini bersama ternak kami? Mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir hanya untuk menghadapi tempat yang tidak ada gandum, tidak ada arah, tidak ada anggur, tidak ada air? Musa dan Harun pun pergi ke pintu kemah pertemuan dan bersujud di hadapan Tuhan. Kemuliaan Tuhan tampak menyinari mereka. Tuhan lalu berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkat dan berkumpullah engkau, serta Harun dan segenap umat. Katakanlah kepada batu itu di depan mereka, maka batu itu akan mengeluarkan air. Engkau akan memberi minum kepada umat dan ternaknya." Namun Musa, yang telah terlalu letih dan mungkin kecewa, tidak menuruti perintah Tuhan dengan sepenuh hati. Ia membawa tongkat seperti diperintahkan, namun alih-alih berkata kepada batu itu, ia malah memukulnya 2 kali dengan tongkatnya. Air memang keluar berlimpah, dan umat pun minum. Namun, Tuhan melihat isi hati Musa. Tuhan kemudian berkata kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati aku di depan mata orang Israel, maka kamu tidak akan membawa umat ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka." Tempat itu disebut Meriba, artinya perselisihan, karena di sanalah umat bertengkar dengan Tuhan, dan Musa serta Harun tidak menguduskan nama Tuhan di hadapan umat. Kematian Harun di Gunung Hor. Tak lama setelah kejadian di Meriba, Tuhan memerintahkan Musa membawa Harun dan putranya, Eleazar, ke puncak Gunung Hor. Di sana akan terjadi satu hal besar, pergantian jabatan imam besar dan akhir dari kehidupan Harun. Harun akan dikumpulkan kepada leluhurnya. Ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada umat Israel, karena kamu berdua mendurhaka terhadap perintahku di Meriba. Musa pun memimpin Harun dan Eleazar naik ke puncak gunung di hadapan seluruh umat Israel yang memandang dari bawah. Di puncak gunung itu, Musa menanggalkan pakaian imam besar dari tubuh Harun, lalu memakaikannya kepada Eleazar. Itu adalah simbol penyerahan jabatan, sekaligus akhir dari pengabdian Harun sebagai imam besar. Lalu, Harun pun meninggal di sana. Dengan tenang, ia dikumpulkan kepada leluhurnya, seorang hamba Tuhan yang telah melayani di tengah tantangan dan kegentingan sepanjang perjalanan di gurun. Musa pun memimpin Harun dan Eleazar naik ke puncak gunung, di hadapan seluruh umat Israel yang memandang dari bawah. Di puncak gunung itu, Musa menanggalkan pakaian imam besar dari tubuh Harun, lalu memakaikannya kepada Eleazar. Itu adalah simbol penyerahan jabatan, sekaligus akhir dari pengabdian Harun sebagai imam besar. Lalu, Harun pun meninggal di sana. Dengan tenang, ia dikumpulkan kepada leluhurnya, seorang hamba Tuhan
yang telah melayani di tengah tantangan dan kegentingan. Sepanjang perjalanan di gurun, Musa dan Eleazar pun turun dari gunung. Dan seluruh bangsa Israel berkabung selama 30 hari mengenang Harun. Pelajaran dari kesalahan dan kepergian peristiwa ini menyimpan pesan yang dalam. Bahkan Musa, orang yang berbicara langsung dengan Tuhan, tidak luput dari konsekuensi. Kesalahan di Meribah bukanlah kesalahan besar secara kasat mata. Musa tetap menghasilkan air, tetap menolong umat, namun ia tidak menaati secara penuh. Ia tidak menguduskan nama Tuhan di depan umat. Tuhan menghendaki ketaatan, bukan hanya hasil. Tuhan menginginkan hati yang percaya, bukan sekadar tindakan lahiriah. Dan Harun, meski memiliki masa lalu yang rumit, pernah membuat anak lembu emas, tetap menyelesaikan pelayanannya dengan setia sebagai imam besar sampai hari kematiannya. Kini, hanya Musa yang tersisa dari 3 pemimpin utama Israel. Di masa pembebasan, Miriam telah wafat, Harun pun telah pergi, dan Musa pun tahu waktu untuk dirinya juga semakin dekat. Namun ia tetap berjalan bersama umat, karena Tuhan belum selesai memakai hidupnya. Demikianlah kisah tentang kesalahan Musa di Meribah dan kematian Harun, imam besar yang telah melayani di tengah umat selama puluhan tahun. Saya, Kak Arfa, mengajak kita semua belajar bahwa Tuhan menginginkan ketaatan yang penuh, bukan hanya keberhasilan lahiriah. Kadang satu tindakan kecil bisa menunjukkan isi hati yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Mari kita hidup dalam kerendahan hati, percaya sepenuhnya, dan terus setia dalam setiap panggilan hidup kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jika kisah ini memberkati dan menguatkan imanmu, tekan tombol suka, tinggalkan komentar untuk membagikan perenunganmu. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga, agar mereka juga diberkati. Dan jangan lupa, ikuti halaman ini untuk kisah-kisah Alkitab lainnya. Tuhan memberkati.